baik. Maka kemudian hutang dan tidak hutang tidak menjadikan prasyarat untuk wajib zakat. Syaratnya jelas, Islam, merdeka, dan memiliki harta 1 nisab. Sekalipun punya hutang, tapi ternyata hartanya lebih dari 1 nisab, dia wajib bayar zakat. Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, kajian rutin Ahad subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat berupa nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita dapat bermuajah kembali dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis yang insya Allah majelis kita ini bernilai zikir, karena hanya oleh sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kita berkumpul dalam satu majelis pada pagi hari ini. Semoga majelis kita ini diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah tahun lalu kita pernah kemudian membahas tentang bab zakat. Ini kembali kita kembali membahas mengenai zakat, tapi dalam point of view atau sudut pandang yang berbeda. Karena apa? Kita akan membahas zakat ini dari sudut pandang muamalah, fikih muamalah. Karena harta itu, kita ini zakat kan berkaitan dengan harta. Sebelum kita masuk kepada zakatnya, urgensi distribusi harta itu sangat penting di dalam Islam. Ini pengantar saja. Dalam teori ekonomi itu kan kemudian ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Masih ingat ya pelajar itu? Produksi, distribusi, konsumsi. Ekonomi liberal itu yang kemudian gagasannya siapa saja, itu kemudian fokusnya berpusat pada produksi dan konsumsi. Maka kemudian solusinya tidak ada lain, produksi yang sebesar-besarnya dan konsumsi yang seluas-luasnya. Ini yang terjadi pada ekonomi global saat ini. Jadi produksi, konsumsi, produksi, konsumsi. Maka wajar terjadi ketimpangan ekonomi antara yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sedangkan di Islam itu fokusnya itu bukan pada produksi dan konsumsi. Titik fokus pada ekonomi Islam ini adalah justru pada distribusi. Oleh karena itu, harta di dalam ekonomi Islam, harta ini diibaratkan seperti darah. Darah ini harus mengalir, harus terdistribusi ke seluruh anggota tubuh. Karena darah ini adalah makanan utama seluruh anggota tubuh, makanan sel. Maka kalau terjadi
penggumpalan darah ngelumpuk nggih. Bahasanya napa niku? Menggumpal ya. Terjadi penyumbatan tidak terdistribusikan dengan baik, penyumbatan di otak. Jadi napa Pak? Stroke. Terus darah tidak mengalir, tersumbat di jantung. Jadi napa? Jantung koroner. Darah tersumbat di ginjal, malfungsi ginjal jadi cuci darah, penyakit ginjal, gagal ginjal. Jadi harta itu seperti itu, harus terdistribusi. Di dalam Islam, konsep distribusi harta itu ada konsepnya yang disebut konsep besarnya sedekah. Sedekah itu bisa berupa materi dan non materi. Infak itu berupa materi tapi tidak terikat oleh waktu. Kapan saja kita bisa mengeluarkan infak, tidak nunggu haul dan nisab. Zakat ini yang wajib harus nunggu haul dan nisab. Insya Allah tahun lalu kita pernah belajar mengulas tentang zakatul zuru, kemudian zakatul hayawan, zakat hasil tanaman, zakat hasil ternak, itu. Baik. Maka kemudian urgensi zakat dalam ekonomi Islam menjadi sangat penting. Bahkan di dalam Al-Quran kalimat zakat ini ditempelkan langsung dengan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Ini saya catat yang menempel langsung kalimat zakat itu disebut sebanyak 30 kali di dalam Al-Quran. Tapi yang nempel langsung dengan sholat itu sebanyak 27 kali. Aqimus salat wa atuz zakat, aqimus salat wa atuz zakat itu sebanyak 27 kali. Maka urgensi zakat terhadap kesolehan pribadi, kesolehan individu dengan kesolehan sosial ini sangat penting. Ini perlu kita garis bawahi di situ. Nah, maka sejatinya secara bahasa zakat itu apa? Zakat itu berasal dari kata zakka yuzakki, yang artinya bersih atau membersihkan. Bahkan di dalam hadis Rasul bersabda, zakku amwalakum bizakat, bersihkanlah hartamu dengan zakat. Jadi zakat ini adalah alat untuk bersih-bersih harta. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Konsep harta di dalam Islam ini, cara mendapatkannya harus sesuai dengan izin Allah. Harus dari sesuatu yang diizinkan Allah. Cara mengelolanya itu harus dengan syariat yang diberikan oleh Allah. Dan bahkan cara mengeluarkannya, cara membelanjakannya itu juga dengan aturan yang diperbolehkan oleh Allah. Nah, ini saya pernah ngapunten kajian fikih zakat itu di kantor pajak Pasuruan, Pak. Kajian zakat di kantor pajak. Belum apa-apa itu kepala dirjen pajaknya itu tanya ke saya, Ustadz, ini kan nanti mengulas tentang zakat, nggih Pak. Sebenarnya pajak itu bagaimana sih Ustadz? Pajak itu di dalam Islam bagaimana? Saya jawab, Pak, jenengan mau jawaban jujur atau jawaban yang menyenangkan bagi pegawai pajak? Saya tantang begitu. Jawaban yang jujur, Pak. Nah, baik. Jawaban saya seperti itu tadi. Di dalam Islam itu cara mendapatkan harta itu harus dari sesuatu yang diizinkan oleh Allah, yang halalan thayyibah. Kemudian cara mengelolanya Bapak, itu kemudian harus dengan syariat Allah, aturan yang dibuat oleh Allah.
Bahkan cara membelanjakannya atau mengeluarkannya itu harus kepada hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah. Pajak ini Pak tidak ada dalam 3 konsep itu. Saya gitukan. Dulu ada memang di era Umar bin Khattab ini membuat sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal wa Tamwil, tapi konsepnya ini bukan seperti sekarang. Ada pungutan pajak. Pajak itu hanya dipungut bagi mereka-mereka yang punya ekonomi yang lebih. Orang-orang kaya saja yang dipajaki. Sekarang terus pundi, Pak? Jenengan kerja keras, nggih, banting tulang memeras keringat, bisa beli tanah. Ya, kalau tidak mampu beli langsung rumah, beli tanah. Beli tanah itu kemudian ada pajak jual beli atau tidak? Ada. Dan itu berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian lagi sudah beli tanah, okay? Kemudian jenengan nabung lagi, bisa menaikkan, bisa bangun bangunannya. Ada apa? Izin mendirikan bangunan, pajak lagi. Kemudian sudah jadi bangunan, masih ada rutinan tahunan disebut PBB, pajak bumi dan bangunan. Kok kebetulan kemudian rumah jenengan ini nol jalan raya, ada perluasan jalan raya, dapat ganti untung atau ganti rugi, Pak? Ganti rugi. Ganti ruginya untuk beli rumah lagi, bangun rumah lagi, tidak bisa. Ini ada malfungsi sistem ini di sini. Saya jawab seperti itu kepada pegawai pajak. Maka seharusnya pajak ini diberlakukan bagi mereka-mereka yang kemudian tercatat kepada ekonomi menengah ke atas. Jangan kepada rakyat jelata yang pangapunten besok mau makan apa atau hari ini yang dimakan tidak ada. Kemudian punya rumah yang satu-satunya dihuni oleh 8 kakak, kemudian masih membayar pajak. Ini problem. Baik. Kembali kepada bab zakat. Maka di dalam Al-Quran makna zakat secara terminologi bahasa ada 4. Ada an-numu, artinya tumbuh. Ada az-ziyadah, artinya bertambah. Contoh yang tumbuh dan bertambah dalam Al-Quran, orang yang berzakat, sedekah dan infak ini diibaratkan ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang-orang yang berzakat, sedekah dan infak ini seperti halnya menumbuhkan 7 batang pohon. Masing-masing pohonnya berbuah 100. Ini makna zakat dalam Al-Quran, yang berarti an-numu dan az-ziyadah. Ada at-taharah. At-taharah membersihkan tadi, zakku amwalakum bizakah dalam hadis Rasul. Ada lagi barokah atau keberkahan. Baik. Maka kemudian secara istilahian zakat itu adalah ukuran tertentu dari harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk golongan tertentu. Itu zakat. Golongan tertentu ini siapa? Ya si muzaki, baik orang yang mengeluarkan zakat itu harus punya harta tertentu dan tertimbun dalam waktu tertentu. Kemudian muhakinya ini siapa? 8 asnaf. Zawil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya itu. Wal amilina wa fir riqab dan seterusnya. Baik. Maka zakat ini dikeluarkannya harus sesuai aturan dan pada yang diizinkan oleh Allah. Ini zakat. Saya lanjutkan. Nah, ini kemudian
Istilah zakat ini 4 mazhab, ini Hanafi enggak kecatat ini. Yang paling atas itu Hanafi ya. Baik. Maka kemudian madzhabul arbi'ah mendefinisikan zakat itu berbeda-beda. Yang paling umum di Indonesia ini kan bermadzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i itu kemudian yang nomor 3 itu zakat itu dibagi menjadi 2 golongan, diklasifikasikan menjadi 2. Klasifikasi pertama yaitu yang disebut zakatun nafs. Zakatun nafs, zakat jiwa. Zakat jiwa itu terminologi atau bahasa yang biasa kita kenal disebut zakat fitrah. Zakat fitrah ini haulnya ya hanya di dalam bulan suci Ramadan. Nisab itu apa? Kadar harta yang dimiliki. Itu juga tidak perlu ada ukuran tertentu. Yang penting jenengan punya beras berlebih, kemudian masih cukup untuk makan, jenengan sisihkan 2,5 kg minimal, 2,5 kilo minimal, jenengan bayarkan untuk zakat fitrah, cukup. Jadi berasnya itu tidak perlu jenengan endapkan selama 1 tahun. Kalau jenengan endapkan 1 tahun, kutuun Pak beras sudah tidak bisa dimasak itu. Nah, baik. Ini zakat jiwa atau dalam terminologinya Imam Syafi'i zakatun nafs. Ada lagi yang kemudian zakat harta, kita kenal dengan zakat mal. Zakat mal ini tidak semua harta yang kita miliki itu kemudian bisa kita zakati. Nah, ini tahun lalu sudah pernah kita bahas. Maka kemudian konsep zakat mal itu berbeda-beda jenisnya. Ada zakat mata uang, dalam kitab-kitab fikih disebut zakatul fiddah wal zahab, zakat emas dan perak. Terhadap zakat emas dan perak ini jangan hanya difahami pangapunten sanget hanya sebatas kepemilikan emas dan perak saja, tidak. Zakat emas dan perak ini dulu di zaman Rasul, ketika Rasul masih ada, konsep zakat emas dan perak ini yang lebih relate adalah zakat mata uang. Karena apa? Dinar dan dirham ini adalah betul-betul bongkahan kepingan emas dan perak. Begitu. Problemnya oleh sistem sekarang kan diganti oleh sistem ekonomi dunia global. Mata uang kita ini pangapunten sudah tidak ada nilainya. Mata uang Indonesia ini apa, Pak? Rupiah boten. Mata uang kita ini kertas. Rupiah kan namanya. Tapi kemudian secara zahir mata uang kita ini kertas. Tidak sepowerful zamannya Rasul, ya betul-betul bongkahan emas dan perak. Jelas takarannya, Pak. Apalagi jenengan kalau haji dan umroh, mata uangnya nopo? Kalau jenengan umroh itu mata uangnya nopo? Real, boten. Dolar, Pak. Ayo, sekarang pangapunten tiket pesawat saja travel itu kursnya dikuruskan ke dolar karena bayarnya pakai dolar. Nah sekarang dolar itu per 1 dolarnya 17.000 rupiah. Wah, ini kan zamannya Pak Harto, ini moneter, Pak. Saking luar biasanya rakyat Indonesia sudah moneter, biasa-biasa saja. Wis tuwuk polanya. Nah, baik. Ini zakat mata uang. Berkembang kemudian
sebelum saya menjelaskan zakat mata uang, maka jenis-jenis harta macam-macam. Ada zakat mata uang, ada zakat perniagaan, hasil niaga, ada zakat tanaman atau zakatuz zuru, okay. Kemudian ada rikas atau barang tambang, kemudian ada zakat ternak. Pun jenengan napa nggih? Jenengan analisa coba. Mulai mata uang, perniagaan, tanaman, barang tambang dan ternak, itu adalah profesi-profesi yang tersedia di era Nabi Muhammad SAW. Ya profesinya orang, ya kalau tidak kemudian mampu menyediakan jasa dan mengumpulkan uang, ya berniaga, jual beli. Maka ada konsep zakat perniagaan. Kalau tidak kemudian jual beli, ya kemudian tandur, berprofesi sebagai petani. Maka ada zakatuz zuru, zakat hasil tanaman, mau itu perkebunan, persawahan, pokoknya hasil tanaman. Kalau tidak jadi petani, ya jadi penambang. Dulu sudah ada zaman Rasul tambang itu. Maka ada zakat pertambangan. Kemudian kalau tidak jadi penambang, ya jadi peternak. Maka kemudian ada zakat ternak. Inilah kemudian yang dianalisa oleh Syekh Yusuf Qaradawi pada tahun 1969. Beliau mengarang sebuah kitab yang disebut Fiqhus Zakat, fikih tentang zakat. Menawarkan konsep baru yang disebut, bukan baru sih sebenarnya, mengkonversi dari zaman Rasul saja, yang disebut zakat profesi. Karena profesi umat saat ini sudah tidak hanya sebatas berniaga, kemudian petani, penambang, dan ternak saja, enggak. Macam-macam profesi umat ini. Ada yang jadi advokat, pengacara, ada yang jadi notaris. Pengacara dan notaris zaman Rasul ada? Belum ada. Ada yang jadi ASN atau PNS, zaman Rasul sudah ada. Pegawai Pemda? Belum ada. Ada yang jadi TNI, zaman Rasul ada ya TNI dan Polri yang digaji bulanan? Tidak ada. Gajinya tentara itu dulu kalau perang dapat harta rampasan. Mosok perang berbulan, Pak? Jaga no gajian harta rampasan, ya ndak. Nah, maka kemudian yang diadopsi ini disebut zakat profesi. Itu asal usulnya, gitu loh. Baik, saya lanjutkan. Nah, hukum zakat itu apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakat wa ti'ur rasula la'allakum turhamun. Surah An-Nur ayat 56. Dan laksanakanlah salat dengan khusyuk, berkesimbangan dan memenuhi semua rukun. Syarat sunnahnya itu tunaikan zakat secara sempurna sesuai tuntunan agama. Dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat, turhamun. Maka hukum dasar zakat itu bukan sunnah tapi wajib. Wajib bagi siapa? Nah ini tidak semuanya wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi mereka-mereka umat Islam yang memiliki harta dan benda yang kemudian terkumpul satu nisab dan satu haul. Apakah bagi fakir miskin wajib zakat? Ya tidak. Wong masih fakir dan miskin. Itu hukum zakat. Nah, ini hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu maqala
Sami'tu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat. Wa iqamis salat, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakat, dan mengamalkan membayar zakat. Wa hajjil baiti, haji. Wa saumir Ramadan, dan puasa Ramadan. Nah, ini bahkan zakat itu masuk di dalam rukun Islam. Rukun yang keberapa, Pak? Loh, ini tadi 3. Rukun yang ketiga. Itu urgensi zakat itu di situ. Makanya kemudian pangapunten, ini seringkali kita sebut, selama Menteri Keuangan kita itu lulusan Cambridge University, ya, lulusan Oxford University, maka kemudian ekonomi nasional kita basisnya adalah apa? Sistem ekonomi liberal. Coba kemudian pangapunten, sekali-kali Menteri Keuangan kita itu lulusan Jamiah Islamiyah Madinah, lulusan Al-Azhar Kairo, maka nanti akan timbul gagasan pajak itu di switch sistem pajak berubah menjadi zakat, sedekah, dan infak. Maka akan berdaya guna, zakat itu akan tepat sasaran. Ataupun bahasanya jangan zakat lah, pajak itu tepat sasaran. Pangapunten sekarang, pajak itu, Pak, kalau orang kecil kemudian dihitung pegawai pajak, sampai ini pajaknya, ya kan tidak bisa ngelak. Karena memang tidak punya daya dan upaya, ya semanut saja dibayar pajak segitu. Jenengan pajak kendaraan bermotor, PKB, pajak kendaraan bermotor tahunan, segitu ya segitu. Dasarnya kemudian misalkan motor NMAX 512.000, kok ketemu 512.000, dasar hitungannya bagaimana? Kan jenengan tidak pernah mempertanyakan. Wis pokoknya 512.000 bayar. Coba sekarang pangapunten, orang-orang yang pangapunten yang 1% di Indonesia ini yang menguasai mayoritas 75-85% aset Indonesia, yang motornya pangapunten, kalau kemudian kita ini mentok itu Yamaha NMAX, dia itu punyanya motor moge yang harganya miliaran rupiah. Kira-kira kalau miliaran rupiah, pajaknya berapa? Minimal puluhan dan ratusan juta. Bisa enggak bayar pajak? Bisa ya, Pak. Atau yang tadinya pajaknya itu ratusan jadi puluhan. Bisa ya, Pak. Pergilah dia ke konsultan pajak, dari konsultan pajak dihitung, akhirnya rekayasa nominal, Pak, pajak. Itu kan yang terjadi, yang sering-sering terjadi itu kalau pajak kendaraan. Kadang-kadang kendaraan saja di atas namakan sopirnya, di atas namakan ART-nya, kan sering begitu, modus-modus seperti itu. Belum lagi kemudian hitungan pajak perusahaan, itu deal-dealan sama pegawai pajak, Pak, kejadiannya deal-dealan. Pokoknya berani ngasih sekian berarti pajaknya sekian. Itu kan proses rekayasa. Karena kenapa kok mampu merekayasa? Karena punya daya dan upaya untuk merekayasa. Nah, ini kan sistemnya, waduh, Masya Allah, ya sudahlah. Ya semoga hanya di negara plus 62 saja. Baik. Bahkan hukuman bagi orang yang tidak membayar pajak bagaimana itu? Pertama, orang yang enggan berzakat karena ingkar, ya, dan mengingkari kewajiban zakat,
Justru ijma itu menghukumi kafir, kafaro. Terminologi kafir itu pangapunten ya, tidak hanya sebatas menyembah selain Allah, enggak, bukan. Terminologi kafaro itu menutup kebenaran. Karena kebenaran yang ditutup, versi ijma itu kafir. Yang kedua, orang yang berzakat karena kikir, enggan berzakat karena kikir. Pangapunten, ini terjadi Ramadan kemarin itu, pangapunten, banyak sekali yang konsultasi ke saya mengenai zakat mal. Tanya itu, redut gitu Pak. Redut itu apa nggih? Nanya itu jelimut gitu. Mung intinya dia ini kepingin bayar zakat mal, tapi ojo akeh-akeh Ustaz. Itu bayar zakat karena kikir. Nah, kalau yang begini ini ya masih bayar. Nah, hukumnya tidak kafir, hanya saja melakukan beberapa dosa, itu saja. Maka zakat ini kemudian pangapunten, hukum dasarnya itu menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu membayar zakat. Kemampuan ini diukur dari apa? Ya, kemampuan itu diukur dari nisab dan haul. Syarat wajib zakat, 1, Islam. Ya, karena syariat zakat ini hanya diwajibkan kepada mereka-mereka yang beragama Islam. Kemudian merdeka, artinya bukan seorang budak atau hamba sahaya. Karena harta budak itu milik tuannya. Kemudian memiliki satu nisab ini dan satu haul. Nisab ini adalah ukuran harta tertentu yang ketika sudah tercapai, harta wajib dizakati. Maka kemudian kalau zakat itu berjalan, Bapak, Baznas itu menghitung potensi zakat penghasilan. Zakat penghasilan saja nih. Kalau kemudian orang-orang saat ini saja sudah terbayarkan yang ke Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, itu kurang lebih 3,3 triliun zakat penghasilan, dan itu belum seluruh warga negara Indonesia yang membayarkan, hanya sebagian saja dari 4 juta jiwa yang membayarkan ke Baznas dengan besaran yang pangapunten macam-macam. Itu terkumpul segitu, Pak. Catatan Baznas 2024. Bayangkan kalau rakyat Indonesia, kalau misalkan 280 jiwa, katakan 100 juta saja. Yang 100 ini yang menengah ke atas, yang 180 menengah ke bawah. Ini terkumpul berapa triliun, Pak? Kalau kita berpikir global, berpikir makro, utang Indonesia ini kecil kalau dari zakat. Tertutup, Pak. Tidak perlu meres-meres pajak dan lain sebagainya, hanya cukup dari zakat. Kalau tidak dikorup, problemnya ini kan tidak bisa. Hikmahnya apa? Ya, mensucikan harta. Tadi ada surah At-Taubah ayat 103 dan ada hadis Rasul, zaku amwalakum bizzakah. Mensucikan jiwa, baik jiwa muzaki dari sifat kikir, membersihkan jiwa mustahik dari sifat dengki. Jadi ya tidak hanya muzaki yang punya keutamaan, muhaki yang menerima juga ada. Membangun masyarakat yang lemah, membantu masalah kemiskinan, ujian bagi hamba yang menaati perintah Allah, membantu orang fakir, melatih untuk berbagi dan berinfak di jalan Allah, membersihkan dan mengembangkan harta, serta mendatangkan keberkahan dalam harta. Nah,
Ini adalah beberapa hikmah-hikmah dan keutamaan. Sedikit saya singgung karena memang kalau di UIN saya ngajar itu zakat ini memang satu semester sendiri, Pak. Satu semester itu 14 kali pertemuan sampai 16 kali pertemuan. Satu kali pertemuan itu 2 SKS. 2 SKS itu 90 menit. 45 kali 2. Jadi kalau kita bahas tuntas soal zakat ya harusnya satu semester. Nggih, saya lewati saja. Ini slide ngajar saya. Baik. Pertanyaannya, siapa fakir dan siapa miskin? Kan ini kan sasaran utama orang-orang yang diberi zakat. Fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu, tidak punya apa-apa, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nggak bisa berdaya upaya lah. Itu orang fakir. Jadi untuk makan hari ini tidak bisa, tidak mampu, tidak punya daya upaya, tidak memiliki alat dan lain sebagainya. Itu kategori fakir. Coba ini nanti dikelirkan bagi takmir nanti karena kita akan dekat dengan Idul Adha. Kemudian miskin itu bagaimana? Adapun miskin adalah orang yang memiliki kemampuan, punya kemampuan, yo nyambut gawe, Pak, sama. Tapi untuk mendapatkan biaya hidup tidak cukup. Ya kerja tapi masih serabutan. Ya makan, tapi mungkin sehari tidak 3 kali. Syukur-syukur sehari sekali sudah alhamdulillah. Itu miskin. Jadi fakir ini tingkatan miskin yang nemen, gitu ya. Nah, miskin itu sudah mampu sudah bisa makan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Contoh, ada keluarga bisa makan tapi anaknya tidak bisa sekolah, atau bisa sekolah tapi ngebon ke sekolahan berbulan-bulan tidak bayar SPP sekolah dan lain sebagainya, begitu. Nah, itu miskin. Lah sekarang pangapunten, kategori fakir dan miskin yang penerima BLT itu ya BLT kan kategorinya fakir miskin ya, Pak ya? Nggih atau tidak? Nggih. Cuman ya kadang-kadang pendataannya itu dipasrahkan ke Pak Lurah, dipasrahkan ke ini, ya Pak Lurahnya pinter. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nek gak dulure, nek gak sanak kerabatnya gak dapat BLT. Akhirnya kan begitu. Dapat BLT kan banyak itu kejadian, dapat BLT. Wah, ternyata ada mobil Brio di rumahnya. Punya mobil ya berarti jangankan makan. Paling itu BLT-nya untuk ngopeni bensilnya Brio kan gitu akhirnya. Akhirnya Dinsos itu, Dinas Sosial, penerima BLT itu ditempeli stiker itu, Pak, viral itu, Pak. Ditempeli stiker fakir miskin, tidak mau, repot ini. Ini kan kejadian-kejadian di lapangan yang lucu-lucu itu loh, Pak. Ya karena sistem. Nah itu kategori fakir dan miskin. Nah, ini salah satu orang penerima kok BLT sih? Penerima zakat. Penerima BLT, penerima zakat. Yang kedua rikob atau budak. Dasar hukumnya An-Nur ayat 33. Zakat yang diberikan kepada rikob dalam rangka membantu. Oh sudah dit, Pak. Nah ini belum satu SKS ini, Pak. Sudah dit ini. Engko diterusno sing mburi mulai begitu biasa ya. Oke. Rikob ini bukan budak ngapunten. Nggih. Rikob gitu nggih. Mukotob atau rikob, yakni orang yang budak, zakat yang diberikan kepada rikob dalam rangka membantu mereka membayar uang yang dijanjikan tuannya. Jadi kalau dulu di era
sahabat itu ada salah satu sahabat yang hobinya memerdekakan budak, Pak. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan fun fact-nya, sedikit saya teruskan. Fun fact-nya, fakta yang menariknya, zakat itu tidak populer di kalangan para sahabat. Jarang sekali para sahabat yang membayarkan zakat. Loh, kok jarang? Iya, zakat itu kan mensyaratkan hartanya sampai satu nisab, kadar tertentu. Lah, sepanjang tahun para sahabat ini sudah mengeluarkan sedekah dan infak terus-terusan, Pak. Kayak Abu Bakar As-Siddiq, ini sepanjang tahun memerdekakan budak itu dapat uang, merdekakan budak, dapat uang, memerdekakan budak. Jadi sampai hitungan 1 tahun hartanya tidak sampai 1 nisab. Wah, ini luar biasa. Utsman bin Affan juga begitu. Peternak unggul. Itu ontanya ribuan. Itu boleh jadi akhir tahun habis lagi untuk ngasih makan fakir miskin melalui konsep sedekah dan infak. Itu begitu para sahabat itu. Lah kita ini pangapunten Pak, dibandingkan dengan Utsman bin Affan, dibandingkan dengan Umar bin Khattab, dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya baina sama wal sumul jeru, Pak. Kita ini masih dalam tahapan ngelumpukno. Bukan ngetokno masih hitungan. Itu begitu. Rikob budak juga masuk kategori orang yang menerima zakat atau mustahik. Gharim ini orang yang apa? Orang yang terlilit hutang. Tapi problem sekarang, Pak, terlilit utang yang bagaimana? Wong sekarang itu kayak lingkaran setan begini, Pak. Dari pinjol uangnya dipakai judol pinjol, muter aja. Itu begitu yang terjadi. Apa orang-orang begini ini masuk kategori gharim, Ustaz? Ya nanti dulu. Gharim yang betul-betul untuk biaya makan dan hidup. Gitu. Mu'alaf. Nah, ini mu'alaf sedulu dan sekarang jauh berbeda, Pak. Mu'alaf. Sekalipun mu'alaf ini dulu itu memang betul-betul meninggalkan seluruh hartanya, meninggalkan pangapunten sanak keluarganya, maka ketika ia masuk Islam dijamin oleh para sahabat. Itu Utsman bin Affan itu sering sekali kemudian menjamin hidupnya seorang mu'alaf karena meninggalkan komunitasnya, dijamin hidupnya 1 sampai 6 bulan sampai dia bisa bekerja lagi, makan minum dijamin. Ya, tapi kalau kayak Deddy Komposer mu'alaf ya wis. Meskipun meninggalkan keluarga, istri dan sanak saudaranya ya sik cukup, Pak. Baik. Fisabilillah, itu juga salah satu mustahik zakat. Nah, fisabilillah itu yang bagaimana? Yang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah, yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin secara fisik. Fisabilillah. Bukan orang yang traveling, Pak. Jadi jangan di-convert makna fisabilillah itu orang yang traveling ke Jogja, ke Solo, kemana. Ya bukan fisabilillah itu. Loh, TNI yang ditugaskan oleh negara ke Lebanon yang kemarin sampai meninggal dunia itu kena rudalnya Israel itu boleh jadi masuk fisabilillah. Ya betul-betul begitu itu, Pak. Fisabilillah itu traveling ya fisabilillah jaluk. Ibnu Sabil ini menurut Imam Syafi'i ada 2 macam. Pertama, orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya. Kedua, orang yang menjadi musafir yang melintasi sesuatu negeri. Nah, ini tadi. Jadi tidak hanya traveling biasa, ya betul-betul kekurangan. Ya, sekarang orang traveling itu kan sudah punya budget perjalanan, Pak.
Oke. Kalau dulu orang traveling tengah jalan kehabisan makanan, notok rumah orang, disemanggakno makan dan minum, Pak. Sekarang jenengan pangapunten tidak kenal siapa itu, ditotok rumah jenengan, minta makan dan minum, jenengan semanggakno atau tidak? Maka mempunyai pergeseran makna. Nah, amil, nah ini yang jadi perdebatan biasanya kalau pas kurban. Amil ini siapa? Nah, menurut Imam Syafi'i, amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali untuk mengumpulkan zakat. Berbeda antara amil dan takmir. Hati-hati. Amil dan takmir itu berbeda. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan itu orang yang dipasrai betul. Misalkan dalam sebuah ketakmiran, oke, ada panitia amil zakat misalkan. Kan tidak seluruh takmir jadi amil zakat. Ini kadang-kadang agak abu-abu ini. Ya yang menjadi amil zakat lah yang berhak. Kemudian kadang-kadang disalahgunakan, wis pokoknya takmir yo oleh ya nanti dulu. Ngoten lho. Ini amilnya saja yang kemudian berhak menerima zakat ini juga. Pun engko takmire gak dikai ngambul, Pak. Ngambul gak ngurusi kan repot itu nanti. Ini banyak kejadian di masjid-masjid. Nah, ini syaratnya amil itu menurut Syekh Yusuf Qaradawi harus muslim, amanah, mukallaf itu artinya dewasa, sehat akal dan pikiran, kemudian memahami hukum zakat, disyaratkan laki-laki. Ini versinya Syekh Yusuf Qaradawi. Ini juga sejalan dengan Imam Asy-Syafi'i. Itu tadi adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sudah waktunya habis, sudah 10 menit dari tit, Pak nggih. Monggo, satu pertanyaan saja. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz mengenai zakat mal. Untuk memperjelas pertanyaan saya ini, saya menjelaskan sebagai berikut. Ini ada seorang ibu punya usaha warung. Warungnya laris Ustaz. Dia tabung, ibunya ini pintar nabungnya dalam bentuk emas, perhiasan emas. Suatu saat terkumpullah 100 gram emas. Namanya warung. Dan dulu anak-anak sekolah itu makan di situ. Sekarang anak sekolah itu ada MTQ. Nggak jajan situ, warung ini mundur sudah. Akhirnya ibu ini ya mulai defisit, mulai rugi. Masuklah perhiasan 100 gram ini ke rumah yang namanya Pegadaian. Inti pertanyaannya, apakah emas yang sudah memenuhi emas perhiasan memenuhi nisab dan haul ini masih harus dijakati? Dilemanya adalah kalau masih harus dijakati ya ibu ini mesti cari utangan lagi. Ini tidak kena dengan definisi untuk tumbuh. Yang kedua, secara Pegadaian asetnya ibu ini ya masih namanya ibu ini karena itu tidak berbeda aset kalau Pegadaian. Kemudian yang Tiga. ya. Jadi dilemanya ada dua itu. Itu yang penting. Jadi intinya apakah aset yang digadaikan oleh ibu itu masih harus dijakati. Mohon maaf, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya kecepatan, Pak. Sebenarnya ini pembahasan bulan depan. Mau dijawab sekarang apa bulan depan? Oke, tidak apa-apa. Saya singkat saja. Satu, syarat kemudian harta yang dizakati adalah milkul mutlakon. Milkul mutlakon ini artinya apa? Milik kita secara sempurna, bukan piutang, bukan kemudian harta yang kemudian belum jelas, bukan harta yang sedang disarikatkan, dikongsikan, dan lain sebagainya.
Jadi milkul mutlak itu ya benar-benar kapanpun diambil, kapanpun dipakai bisa. Itu syaratnya. Kalau masuk pegadaian bisa apa enggak? Berarti tidak memenuhi syarat. Kadarnya nisab kalau emas itu 85 gram emas. Disyaratkan 85 gram emas itu adalah mengendap 1 tahun, jenengan nabung selama setahun, ngumpul emas 85 gram, atau kalaupun bukan emas deh, uang 85 gram itu kalau diuangkan sekarang itu emas katakan 3 juta, 3 kali 85 gram itu 255. Nyambut guys setahun Pak, 255 terkumpul. Nah, tidak langsung dizakatkan, harus 1 haul. 1 haul itu mengendap dulu 1 tahun. Berarti misalkan jenengan usaha mulai 2025 sampai 2026 dapat uang 255 juta. Oke ya? 1 nisab, oke, tapi belum 1 haul. 1 haul ini dihitung sejak jenengan mengumpulkan 255 juta sampai 1 tahun kemudian si 255 juta ini tidak berkurang sepeser pun. Lah kok dilalah? Ini hitungan Juni Juli misalkan 2027. Juni, Juli, Mei berkurang buat anak masuk kuliah. Berkurangnya uang tersebut yang 1 nisab, maka jenengan tidak wajib zakat. Jadi zakat itu tidak memberatkan, Pak. Syaratnya jelas. Jangan dihitung, Ustadz, Pak Tatang hutang sama saya 50 juta, nek tak hitung sama hutangnya Pak Tatang itu lengkap 1 nisab. Lah, uang yang dihutang Pak Tatang disebut bukan milik mutlak karena tidak bisa sewaktu-waktu diambil. Yo nek langsung dikembalikan 50 juta, nek dicicil 1 juta. Pun. Oke? Baik, jelas nggih Pak? Kasus posisinya jangan bisa menyimpulkan. Oke, napa pun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, 2 saja nggih, ya boleh nambah. Nggih, yang belakang kopinya sudah habis soalnya. Tadi disampaikan zakat itu ada 2 hal, ada 2 macam, zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian apakah masih wajib untuk membayar zakat mal seseorang yang masih punya tanggungan, misalnya punya tanggungan cicilan KPR BTN, akan tetapi dia masih punya simpanan emas yang sudah mencapai haul dan nisabnya, katakanlah seperti tadi 85 gram sudah, kemudian sudah juga mengendap 1 tahun. Akan tetapi kan tidak wajib di situ kan, kalau orang punya hutang tidak wajib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga disampaikan tentang masalah pajak. Ini juga kan ada fatwa MUI, bahwasanya fatwa MUI itu yang mengatakan bahwa membayar PBB itu adalah haram hukumnya. Nah, kalau kita berkontribusi membayar PBB, ini bagaimana hukumnya terhadap fatwa MUI ini? Saya kira itu pertanyaannya. Terima kasih. Nggih, baik. Yang kedua saya jawab dulu. Saya belum tahu dasar hukumnya fatwa MUI mengharamkan PBB itu ya. Ya, itu kita cut off dulu. Yang pertanyaan pertama yang jenengan tanyakan itu zakat penghasilan atau zakat mal. Karena zakat mal itu itemnya banyak, Pak. Nah, ini kesalahpahaman, miskonsepsi kita memahami zakat mal. Zakat mal itu, ini tadi coba dilihat di situ. Ada zakat mata uang, itu zakat mal. Ada zakat perniagaan, itu zakat mal. Mal itu kan harta. Nah, maka kemudian banyak konsepnya. Yang mana dulu ini? Nah, zakat penghasilan yang belakangan tahun 69 itu muncul istilah zakat penghasilan. Nah, maka dari itu
Satu, diperjelas dulu pertanyaannya. Zakat mal itu ada turunannya. Ada zakat mata uang, ada zakat perniagaan, ada zakat tanaman, ada zakat hasil tambang, ada zakat ternak. Yang terakhir, yang terbaru ada zakat penghasilan. Baik, itu dikelirkan dulu pemahamannya. Maka kemudian baru setelah kita paham konsep-konsep itu bisa mempertanyakan. Terus kemudian tadi kalau kita KPR dan lain sebagainya, oke. Saya rasa yang jenengan tanyakan adalah zakat penghasilan. Enggak, kan begini Ustaz. Itu kalau yang wajib membayar mengeluarkan zakat itu kan orang yang tidak punya hutang kan. Salah satunya seperti itu kan. Ini dulu kalau memang betul ya sudah, saya nggak akan melanjut. Jadi kalau misalnya dia masih punya hutang, maka tidak wajib membayar zakat, kan begitu. Oke. Kalau ini pendapat saya, kalau saya ini salah, maka tidak perlu lanjut. Karena tidak perlu lagi. Sudah selesai. Baik. Syarat wajib zakat ini kan ada 3. Islam, merdeka, memiliki 1 nisab. Tidak ada klausul tidak memiliki hutang. Oke, jelas sudah. Maka pangapunten, jenengan punya perusahaan besar gitu. PT Gudang Garam misalkan nggih. PT Gudang Garam. Apakah tidak memiliki utang? Ya tetap punya. Tetap punya, tapi kemudian asetnya atau milkul mutlakon, harta yang milik dia secara mutlak setelah dihitung melebihi 1 nisab. Itu begitu. Tidak, jadi kategori wajib zakat itu bukan pada memiliki hutang dan tidak memiliki hutang, bukan, tapi memiliki harta 1 nisab. Nah, nanti diperinci nanti di penghasilan itu ada 2 mazhab. Kalau zakat penghasilan bruto atau neto. Jenengan Pak jadi karyawan pabrik Aviantex di Buduran enggak? Jadi manajer per bulannya gajinya 5 juta. 5 juta Ustadz, bayar cicilan Nmax 1,5 juta, bayar listrik 1,5 juta, 3 juta, skincare bojo 2 juta, gak uman Ustaz. Nah, itu maksudnya bruto dan neto. Itu nanti kita bahas ya. Baik, maka kemudian hutang dan tidak hutang tidak menjadikan prasyarat untuk wajib zakat. Syaratnya jelas, Islam, merdeka, dan memiliki harta 1 nisab. Sekalipun punya hutang, tapi ternyata hartanya lebih dari 1 nisab, ya wajib bayar zakat. Jelas ya Pak? Baik, pun barangkali itu saja yang mampu saya sampaikan. Disimpan dulu pertanyaannya bulan depan. To be continue. Oke. Itu saja yang mampu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berkah. Nasrul minallahi fatkun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.